Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang paling pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan paling gak ngebosenin. Ada info dari Wapres kita, Mas Gibran, yang berbicara masalah bonus demografi. So, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng-bareng berita berikut ini. Stay chill, stay update, and let's go. Mas Gibran ngomong serius. Anak muda, bonus demografi, dan masa depan Indonesia itu urusan kita. Wakil Presiden yang masih fresh, Gibran Rakabuming Raka, baru-baru ini ngegas ngomongin soal hal yang penting banget buat kita generasi muda. Dalam pidatonya yang beliau sampaikan dalam YouTube resmi Wakil Presiden, Doi bilang kalau masa depan Indonesia itu ada di tangan kita. Gak main-main nih bro sis. Yang dibahas bukan cuma soal mimpi-mimpi doang, tapi juga tentang yang namanya bonus demografi. Nah, soal bonus demografi yang dibicarakan inilah yang menjadi inti isi pidato beliau. So, untuk kalian yang belum tahu apa itu bonus demografi, sini merapat. Kita bakal jelasin biar lo pada nggak salah paham. Oke, lanjut. Bonus demografi itu apaan sih? Santuy, gue jelasin. Jadi, bonus demografi itu kondisi pas jumlah penduduk usia produktif sekitar 15-64 tahun lebih banyak dari yang non-produktif. Intinya lebih banyak orang yang bisa kerja, ngide, dan ngasih kontribusi buat negara. Dan FYI, Indo lagi ada di fase itu sekarang. Tapi nih ya, kalau nggak dimanfaatin benar-benar, ya bakal jadi bencana juga. Bukannya malah menjadi berkah. Mas Gibran bilang anak muda sekarang punya potensi gila-gilaan bro. Kreatif, melek teknologi, cepat adaptasi. Tapi semua itu bakal sia-sia kalau mentalnya masih mageran, cuma rebahan, atau terlalu sibuk julid di media sosial. Doi ngajak kita buat bangun ekosistem yang bisa bikin generasi muda berkembang. Mulai dari pendidikan yang relevan, pelatihan skill yang kekinian, sampai support buat startup atau UMKM. Nah, ini yang keren dari pidatonya Mas Gibran. Dia ngelempar pertanyaan. Generasi muda mau jadi penonton perubahan atau penggerak perubahan? Wah, langsung berasa kayak lagi main game, disuruh milih karakter, tapi ini bener nyangkut kehidupan lo. Menurut Mas Gibran, masa depan negara ini tergantung sama sejauh mana anak mudanya mau ambil peran. Dari yang pengen jadi pengusaha, seniman, petani modern, sampai coder AI, semuanya punya peran. Yang penting jangan apatis, cuma nunggu perubahan, tapi jadi bagian dari perubahan itu sendiri. Oke guys, biar lo pada nggak salah paham lagi dalam memahami tentang bonus demografi, yuk kita lihat video lengkapnya dari Wapres kita Mas Gibran Rakabuming Raka. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Teman-teman, tantangan ini memang ada.
bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Karena kita, generasi muda, bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Kita lihat sendiri saat ini, banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah menembus 4 juta penonton, serta akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Syuting langsung dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari sahabi Hori! Evandra masuk dan gol! Alhamdulillah! Evandra Floresa! Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan. Kita harus mampu beradaptasi dan menjadi penggerak kemajuan. Karena penentu di era kompetisi saat ini adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang. AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Dan saya percaya generasi muda Indonesia tidak takut tantangan. Kita adalah petarung tangguh, kita hanya butuh alasan untuk percaya. Teman-teman, membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, praktisi, tokoh agama, maupun masyarakat sipil. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu katakan, bahwa keberhasilan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, bukan pekerjaan 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Bahwa ini hasil kerja keras pemerintah-pemerintah sebelum pemerintah kita. Jadi marilah kita selalu menghormati semua pihak, semua yang telah bekerja keras, pendahulu-pendahulu kita. Kita sampai di sini bukan seketika. Kita sampai di sini karena perjalanan jauh. Pembangunan bangsa itu dilakukan selama puluhan tahun dan merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa.
Pemerintah tidak akan dapat melakukan pembangunan sendirian. Pemerintah tidak akan dapat bekerja sendirian dalam mewujudkan kemajuan negeri yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, kita butuh kolaborasi, kita butuh persatuan, kita butuh budaya kompetisi yang saling membangun. Kita butuh ruang untuk tumbuh sehingga Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Jadi bro dan sis, jangan nunggu dunia berubah, tapi jadilah orang yang bikin dunia berubah. Bonus demografi itu cuma sekali seumur hidup bangsa. Kalau kita lewatkan, ya udah bye-bye harapan. Jadi yuk bangkit, gaspol, dan bikin Indo makin keren. Oke deh guys, segitu dulu update beritanya buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.